Petualangan seekor rubah kecil yang penasaran di hutan ajaib untuk menemukan permata bulan. Di jantung hutan cahaya bintang, hiduplah seekor rubah kecil yang sangat ingin tahu bernama Foxy. Bulunya merah oranye, dan matanya selalu berbinar-binar seolah melihat keajaiban di setiap sudut. Setiap malam, sebelum tidur, Foxy akan melongok keluar liangnya dan mengagumi cahaya terang yang memancar dari permata bulan. Konon, permata ajaib itu telah lama tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan, menunggu untuk ditemukan oleh hati yang paling berani dan ingin tahu. Suatu pagi yang cerah, saat embun pagi masih menempel di helai rumput, Foxy terbangun dengan perasaan yang berbeda. Sebuah bisikan lembut seolah memanggilnya untuk memulai petualangan. Hari ini, gumam Foxy, aku akan mencari permata bulan itu. Ia melompat keluar liangnya, hatinya berdegup kencang karena kegembiraan. Namun, dari mana ia harus memulai? Hutan ini begitu luas dan penuh rahasia. Foxy memutuskan untuk pergi ke utara. Kaki kecilnya menjejak lembut di tanah hutan yang empuk. Ia melewati rumpun bunga-bunga tinggi berwarna ungu yang berayun-ayun ditiup angin, dan di atas kepalanya jamur-jamur bercahaya kecil memancarkan pendaran lembut. Semakin jauh ia melangkah, suara gemericik air semakin jelas terdengar. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Mata air berkilauan. Airnya sebening kristal dan memancarkan cahaya pelangi yang memukau, seolah-olah bintang-bintang kecil berenang di dalamnya. Di tepi mata air, seekor katak hijau besar dengan mahkota daun di kepalanya sedang duduk santai, mengamati pantulan wajahnya di air hop. Seru katak itu ramai. Selamat pagi, rubah kecil. Kau terlihat seperti sedang dalam misi penting. Foxy menceritakan tentang permata bulan. Katak itu tersenyum bijak. Untuk menemukan permata itu, kau harus mengikuti apa yang hati kecilmu katakan. Dan juga, perhatikan petunjuk dari alam. Air ini adalah permulaan. Sekarang, kau harus memilih, ikuti sungai kecil yang mengalir dari mata air ini, atau naik ke bukit di sampingnya yang diselimuti kabut tipis. Foxy memutuskan untuk mengikuti sungai kecil yang gemericik. Baiklah, sungai, serunya, tunjukkan aku jalannya. Kaki-kaki kecilnya bergerak lincah di tepian. Airnya bening dan dingin. Sesekali ikan-ikan kecil berwarna pelangi berenang melintas, seolah menyapa. Sungai itu membawa Foxy melewati terowongan akar-akar pohon raksasa yang saling bertautan, membentuk jembatan alami yang diselimuti lumut bercahaya. Di bawahnya, air beriak lembut, dan Foxy bisa melihat batu-batu sungai yang berkilauan seperti koin-koin emas. Semakin jauh ia menyusuri sungai, udara terasa semakin lembab dan wangi bunga-bunga hutan semakin kuat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah perahu daun raksasa, terbuat dari daun teratai terbesar yang pernah Foxy lihat, terombang-ambing pelan di tepian sungai. Di atas perahu itu, seekor tupai terbang dengan ekor lebat dan mata bundar yang cerdas sedang menyortir beberapa buah beri hutan. Ia melihat ke arah Foxy dan melambai. Halo, petualang kecil. Sapa tupai itu riang. Aku adalah Ski, si tukang pos hutan. Aku sedang menunggu penumpang untuk menyeberang ke pulau kupu-kupu berpendar. Apakah kau ingin ikut? Konon, di sana ada pohon pengetahuan yang bisa memberimu petunjuk penting. Atau, kau bisa terus mengikuti sungai ini yang akan membawamu ke air terjun pelangi yang megah. Pilihan ada padamu. Foxy tersenyum lebar. Aku akan terus mengikuti sungai menuju air terjun pelangi. Serunya pada Ski si tupai yang melambai selamat jalan. Kaki-kaki kecilnya kembali berlari ringan di tepian sungai. Semakin jauh ia melangkah, suara gemuruh air terjun semakin membesar, mengisi udara dengan melodi yang kuat. Hutan di sekitarnya menjadi lebih rimbun. Dan kabut tipis mulai terasa di wajah Foxy, membawa serta aroma tanah basah dan bunga-bunga liar. Akhirnya, Foxy tiba di sebuah pemandangan yang membuat matanya terbelalak takjub.
Di hadapannya, menjulanlah air terjun pelangi yang megah. Airnya jatuh dari ketinggian dengan suara gemuruh yang dahsyat, dan setiap tetesnya memantulkan warna-warni pelangi yang begitu cerah, seolah-olah semua warna krayon di dunia tumpah menjadi satu. Sinar matahari menembus kabut, menciptakan lengkungan pelangi raksasa yang membentang di atas air terjun. Foxy bisa merasakan percikan air yang dingin di hidungnya. Di balik tirai air yang gemerlap, Foxy melihat sesuatu yang berkilau. Ia melangkah lebih dekat, hati-hati, di sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut hijau di tepi kolam air terjun. Seekor kepiting kecil dengan cangkang berhias kristal berkilauan sedang duduk. Kepiting itu memegang sebuah peta daun kecil yang berpendar lembut. "Selamat datang di air terjun pelangi, petualang kecil," kata kepiting itu dengan suara seperti gemerisik dedaunan. "Aku adalah Krabi, penjaga peta air terjun. Permata bulan, ia tersembunyi di tempat yang paling tinggi dan paling sunyi. Peta ini akan membantumu, tapi kau harus memutuskan, apakah kau ingin mencoba menaiki tebing curam di samping air terjun ini, yang konon menuju ke puncak awan? Atau kau bisa mencari jalan rahasia di balik air terjun ini yang mungkin akan membawamu ke gua gemerlap?" Foxy mengangguk mantap. "Aku akan mencari jalan rahasia di balik air terjun menuju gua gemerlap," serunya pada Krabi yang mengedipkan matanya yang berkilauan. Dengan hati-hati, Foxy mendekati tirai air yang gemerlap. Percikan air dingin menerpa hidungnya, dan suara gemuruh air terjun semakin kuat, seolah menyanyikan lagu petualangan. Ia mengintip, mencari celah. Benar saja. Di balik deru air, ada celah sempit yang menganga di dinding tebing. Foxy menarik napas dalam-dalam dan menyelinap masuk. Dunia di balik air terjun sungguh berbeda. Kegelapan menyelimuti awalnya, namun tak lama kemudian, dinding-dinding gua mulai berpendar dengan cahaya lembut. Ribuan kristal kecil berkilauan seperti berlian, memantulkan cahaya redup, seolah bintang-bintang terjebak di dalam batu. Inilah gua gemerlap. Udara di sini terasa sejuk dan sunyi, hanya terdengar tetesan air yang jatuh pelan, menciptakan melodi yang menenangkan. Di tengah gua, ada sebuah kolam kecil berisi air sebening kristal, dan di tepiannya, seekor kunang-kunang raksasa dengan cahaya paling terang sedang bertengger di atas batu yang memancarkan pandar kebiruan. Ia melambai dengan salah satu kakinya yang mungin. "Selamat datang, Foxy yang pemberani," kata kunang-kunang itu dengan suara berdengung lembut. "Aku adalah Luminous, penjaga cahaya gua ini. Kau telah menemukan tempat yang sunyi, seperti yang petunjuk katakan. Permata bulan, ia tersembunyi di mana cahaya dan bayangan bertemu, di tempat yang dilindungi oleh musik alam. Sekarang, kau harus memilih. Ikuti jalur kristal yang berkilauan ke arah kiri, atau dekati kolam cahaya ini untuk mendengarkan bisikan air." Foxy melangkah hati-hati mendekati kolam cahaya. Semakin dekat semakin terang pendar kebiruan dari batu di bawah Luminous, dan air kolam pun mulai memancarkan cahaya lembut yang memukau. "Bisikan air," gumam Foxy, mencondongkan telinganya. Terdengar melodi paling lembut yang pernah ia dengar. Seolah ribuan lonceng kaca kecil berbunyi pelan, bercampur dengan desiran angin yang paling halus. Air di dalam kolam mulai berian, menciptakan pola-pola cahaya yang menari-nari. Perlahan, di tengah kolam, gelembung-gelembung cahaya muncul dan bergerak, membentuk sebuah jalur batu pijakan yang berpendar sama. Jalur itu seolah mengundang, membelah kolam dan mengarah ke bagian gua yang sedikit lebih gelap, tempat bayangan-bayangan panjang menari-nari di dinding. Ini pasti tempat cahaya dan bayangan bertemu yang Luminous maksud. Foxy merasa jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang luar biasa. Foxy, dengan hati-hati namun penuh semangat, melompat ke atas batu pijakan pertama yang berpendar. Sensasinya seperti menginjak awan lembut yang hangat. Batu-batu itu satu persatu menyala lebih terang saat Foxy melangkahkan kakinya, membimbingnya semakin jauh ke dalam gua. Cahaya lembut dari kolam di belakangnya mulai memudar, dan bayangan-bayangan di dinding gua
semakin panjang dan menari-nari. Ini dia, tempat bertemunya cahaya dan bayangan. Jalur batu pijakan itu membawa Foxy ke sebuah celah kecil yang tersembunyi. Saat ia melewatinya, ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang lebih kecil dan sunyi. Di sini, cahaya kristal tidak terlalu banyak, membuat ruangan itu terasa lebih misterius. Di tengah ruangan, Foxy melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah pohon kecil dengan dahan-dahan yang terbuat dari kristal-kristal tipis berwarna pelangi. Dahan-dahan kristal itu menjuntai indah, dan saat Foxy mendekat, ia sadar bahwa itu adalah semacam lonceng angin raksasa. Namun, lonceng-lonceng kristal itu diam, tak mengeluarkan suara. Foxy teringat pesan Luminos, dilindungi oleh musik alam. Bagaimana cara membuat musik alam di tempat yang begitu sunyi ini? Ia melihat sekeliling, mencari petunjuk. Di pangkal pohon kristal, ada 3 bunga teratai cahaya yang mekar. Setiap bunga memiliki warna yang berbeda, satu merah menyala, satu biru langit, dan satu kuning keemasan. Foxy menyentuh lembut kelopak bunga teratai cahaya yang merah menyala. Begitu ujung hidungnya yang basah menyentuhnya, bunga itu memancarkan pendaran merah yang lebih terang, seolah-olah bernapas, sebuah melodi lembut, seperti tiupan seruling dari angin pegunungan. Mulai mengalun dari dahan-dahan kristal di atasnya. Kristal-kristal tipis itu bergetar pelan, mengeluarkan suara tin yang manis, namun hanya satu nada saja. Foxy mendengarkan. Indah sekali. Tapi ini bukan musik alam yang lengkap, rasanya ada yang kurang, seperti lagu yang baru setengah selesai. Ia melihat ke arah 2 bunga teratai cahaya lainnya, yang biru langit dan kuning keemasan. Seolah bertanya-tanya, apakah mereka juga memiliki melodi rahasia? Apakah ia harus menyentuh yang lain untuk melengkapi lagunya? Foxy dengan hati-hati menggeser tubuhnya dan menyentuh lembut kelopak bunga teratai cahaya yang biru langit dengan hidungnya. Seketika, bunga itu memancarkan pendaran biru yang sejuk, seperti pantulan danau di malam hari. Kali ini, bukan seruling, melainkan suara denting harpa yang lembut dan menenangkan mulai mengalun, bergabung dengan melodi seruling dari bunga merah. Dahan-dahan kristal di atasnya kini bergetar lebih harmonis, mengeluarkan 2 nada tim yang manis secara bersamaan, menciptakan sebuah melodi kecil yang indah. Foxy memejamkan mata, menikmati alunan musik yang mulai mengisi ruangan sunyi itu. Ini semakin dekat dengan musik alam yang luminus maksud. Ia bisa merasakan getaran lembut di ujung kumisnya. Namun, Foxy tahu ada satu lagi bunga yang belum disentuh, si kuning keemasan yang terlihat begitu ceria. Apa yang akan terjadi jika ia menyentuh bunga itu juga? Foxy dengan senyum lebar dan penuh harapan, menggeser tubuhnya lagi dan menyentuh lembut kelopak bunga teratai cahaya yang kuning keemasan dengan hidungnya. Seketika, bunga itu bersinar lebih terang, memancarkan pendaran kuning yang hangat dan ceria, seolah mentari pagi tersenyum di dalam gua. Bersamaan dengan itu, alunan musik yang paling indah dan harmonis memenuhi seluruh ruangan. Suara gemerincing bel kristal yang lembut, berpadu sempurna dengan tiupan seruling dan dentingan harpa, menciptakan musik alam yang paling ajaib. Pohon kristal raksasa itu bergetar, bukan karena angin, melainkan karena kebahagiaan. Dahan-dahannya bersinar lebih terang, dan ribuan kristal kecil di atasnya berdenting-denting riang, seolah ikut menari dalam melodi yang sempurna. Foxy memejamkan mata, membiarkan musik itu memeluk hatinya. Ini dia, musik alam yang dimaksud Luminos. Saat Foxy membuka matanya, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Tepat di tengah-tengah pohon kristal, di antara dahan-dahan yang kini memancarkan cahaya terkuat, sebuah kuncup kristal raksasa perlahan terbuka. Dari dalamnya, muncullah sebuah bola bercahaya yang memancarkan pandar kebiruan perat yang lembut, seolah ia membawa sepotong cahaya bulan ke dalam gua. Inilah dia, permata bulan. Permata itu berdenyut pelan, memanggil Foxy. Dengan hati berdebar kencang, Foxy melangkah mendekat. Ia mengulurkan moncongnya yang kecil dan menyentuh permata bulan. Seketika,
Sebuah kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi dirinya dengan rasa damai dan kebahagiaan yang tak terhingga. Foxy telah menemukan permata bulan. Petualangannya telah berakhir, dan ia tahu cahaya ajaib dari permata ini akan selalu menerangi jalannya, baik di dalam maupun di luar hutan cahaya bintang.